wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para pimpinan majelis-majelis ta'lim dan zikir di Kota Lama, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Riyadul Muttaqin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, nenek mama cerdik pandai, wabil khusus PJS Bupati Rokan Hulu yang mewakili Bapak Kabak Kesra Bapak Haji Umar Zakirman SAG MMA, Bapak Camat Kecamatan Kunto Darussalam, Bapak Lurah, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, pimpinan PT Eka Dura Indonesia, Ketua KUD Sumber Rezeki, Ketua DKM Masjid Riyadul Muttaqin, Ketua Haji, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kali ke-6 dalam perjalanan safari dakwah bersama teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Namanya sudah acara ke-6, stamina pun agak berkurang. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Kabak, saya duduk di atas. Tema dari safari dakwah yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Yayasan Kita Peduli Berbagi ini adalah satu rumah, satu Al-Quran. Ini karena tanpa kita sadarin, kita hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber mahar saat pernikahan. Dan yang kedua, Al-Quran hanya dijadikan sebatas hiasan dinding belakang. Jadi kami ingin mengajak kepada terutama di Kunto Darussalam ini untuk menghidupkan kembali Al-Quran dalam rumah tangga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang hari ini, saya hanya ingin menukil sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, atau yang dalam kitab tertulis Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang kita biasa dengar di Kunto Darussalam ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau lagi enak-enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Pak, ada apa? Saya mau tanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang ini permintaan kami belum dijawab sama Allah. Permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kalau untuk sholat Imam, kami di Kunto Darussalam ini walaupun di akhir waktu mengusahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 kami titip di Masjid Riyadul Muttaqin setiap Jumat. Sama yatim, walaupun beramai-ramai setiap bulan Muharram kami ikut santunan yatim. Begitu banyak
Darussalam ini perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kenapa sampai sekarang ini doa kami belum didengar sama Allah? Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Imam, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa, Imam, sampai sekarang ini doa kami ini belum didengar sama Allah? Apa mungkin, Imam, ayat Qur'annya yang salah, padahal Allah Maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk, Imam, sampai doa kita masuk waiting list. Di daftar haji kan masuk waiting list. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah Masjid Riyadul Muttaqin, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa-doa kita belum didengar sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita berpuasa, iya kita baca itu Al-Quran, iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik di tempat kita. Tapi tahukah hakikat sebenarnya kenapa sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah? Tidak tahu, Imam, makanya saya tanya. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah itu dikarenakan hati kita ini mati, kata Imam Hasan Al-Basri. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Contoh mudahnya begini, Pak, contoh mudah. Ini mic ada strumnya nih, betul? Ada enggak? Bu, ada enggak strumnya? Kelihatan? Bapak bisa tahu? Bunyi. Strum nggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat, betul? Ini AC ada strumnya nih, dingin. Ini lampu ada strumnya tuh, nyala. Ya kalau begitu, Pak, anak-anak kita pun paham. Kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, AC pasti dingin. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, Pak, kalau punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani, jangan cuma 5.000 setiap Jumat. Kalau punya iman, ayo duduk di majelis-majelis ilmu yang ada di tempat kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang kita berbanding terbalik. Strum ada, Bu, tapi mic tidak mau nyala. Kata teknisi di belakang, oh Shoki, yang itu mic-nya korslet namanya. Benar? Apa namanya? Ya, lemes benar di sini ya. Maaf Pak Kesra, ini di sini kalau pengajian memang pada lemes begini ya. Mau semangat? Abang, Pak, mau semangat? Saya minta ulang semasjid ini. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah, bukan saya saja yang diam. Strum ada, AC tidak mau dingin, AC-nya kok. Strum ada, lampu tidak mau nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi tidak mau sujud. Itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah dekat masjid nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya kok. Nah, udah jelas nih Pak ya. Yuk, di Kunto Darussalam ini pada umumnya Pak, yang koslet-koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kebakaran di Kunto Darussalam karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau udah setuju, ayo kita tutup pakai doa. Oh, kan udah setuju Pak. Lalu apa, Imam, yang menyebabkan hati kita mati? Dalam rangka safari dakwah ini, saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban beliau.
Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa, Bu? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Ternyata Pak, kita di kota lama ini Pak terlalu kenal sama Allah, Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan mohon maaf sekali, mohon maaf Tuan Guru, kalau kita mau bicara jujur, tanyalah sama hati kita. Kita di Rokan Hulu ini Pak bukan hanya kenal Pak sama Allah, Pak. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita ini, Pak. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Ya udah masing-masing juga ya. Sebelah sini ngomong salat, sebelah sini ngomong enggak. Masing-masing aja udah jauh. Kita terlalu kenal Pak sama Allah, Pak. Tapi hanya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu loh yang menyebabkan hati kita mati. Jadi pantas, saya teringat omongan guru saya, Pak, Hadratul Syekh Haji Nur Muhammad Iskandar. Beliau pernah mengajarkan ke kami para santri saat itu, yang namanya iman, kata beliau, ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkatan. Pertama ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya ini. Ini imannya siapa nih, Pak? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi iman para nabi, Bu, imannya para nabi itu mantap, nggak pernah turun sama sekali. Semakin diuji semakin mantap imannya, semakin digembleng semakin besar cintanya sama Allah. Betul? Belum ada sejarahnya Nabi mengundurkan diri. Kenapa? Imannya mantap, Pak. Ayo kita buka sejarah sebentar. Nabiullah Ayyub alaihi salam, ketika beliau dikasih penyakit sama Allah, ada istrinya yang tidak sabar dengan penyakit Nabiullah Ayyub. Ngobrollah suami istri Nabiullah Ayyub dengan istrinya. Apa kata istrinya? Bang, apa Dinda? Bu ya minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit abang ini. Loh, memangnya kenapa? Rasanya hati ini terlalu capek Bang mengurusi penyakit abang ini. Nabiullah Ayyub tersenyum, beliau berkata, oh maaf Dindaku sayang, rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Nabiullah Ayyub saat itu. Beda sama kita, Pak. Baru pusing sebentar, jalan ke masjid tidak mau Pak untuk sholat. Ini bukan di Kunto, Pak, bukan di Jakarta. Bukan di sini, di Jakarta banyak yang baru kena pusing sedikit tidak mau sholat berjamaah di masjid. Di Jakarta, di sini insya Allah sama. Bagaimana cerita Nabiullah Nuh alaihi salam di saat berdakwah, dan tahunya begitu naik ke perahu, anak istrinya ikut di golongan orang-orang kafir. Bagaimana cerita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, ketika beliau awal-awal perjuangan berdakwah, paman tercintanya mengajak bicara kepada baginda Nabi. Ditawarkan baginda Nabi saat itu 3 tapak, harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota, yang ada otak. Ditawarkan 3 tak kepada baginda Nabi, tapi apa jawaban baginda
cinta, apabila kau sanggup menaruh tangan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku karenanya, niscaya aku tidak akan mundur selangkah pun untuk mengenalkan agama Allah kepada dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Nabi mantap? Karena iman para nabi itu memang seorang utusan Allah. Jadi kalau Nabi nggak pernah mengundurkan diri, wajar karena imannya memang mantap. Lalu yang kedua ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang tidak naik tapi juga tidak turun, stabil imannya. Ini imannya siapa bisa stabil ini? Ini imannya para malakut, para malaikat. Jadi Bu, Pak, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, jangan heran. Kenapa? Memang sudah tupoksi, sudah protap. Ya. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, ya jangan heran, memang sudah tugasnya. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah Bu, tugasnya untuk sujud saja mereka nggak bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir saja tidak berhenti. Beda sama kita, baru zikir sebentar ada urusan aja atasan manggil buru-buru kita tinggal. Ya, masuk azan lagi enak-enak rapat, kita diamin dulu. Jadi ketika Allah negur kita, wajar Pak. Kenapa? Ketika rapat saja kita sanggup untuk memanggil panggilannya Allah, jadi wajar doa kita tidak dikabul sama Allah. Ya, coba malaikat rahmah ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah dikasihin saja itu rezeki. Tidak peduli malaikat rahmah, mau dari hewan, mau dari manusia. Ketika Allah perintahkan rezeki, dikasihin saja itu rezeki Pak. Mau dia sholat, mau dia tidak sholat, mau dia Islam, mau dia kafir sekalipun, ketika Allah perintahkan beri rezeki, dikasihin itu rezeki. Belum pernah Pak, saya ngaji sama guru-guru saya, ada malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Belum ada. Kenapa? Karena iman malaikat itu stabil, naik tidak, turun tidak. Kok bisa malaikat stabil imannya Syauqi? Karena malaikat hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Itu yang kedua. Malaikat hanya diberikan akal tapi tidak diberi nafsu. Lalu yang ketiga ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ini imannya siapa nih? Ini imannya para hewan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ASN, kalau hewan selalu berbuat salah, tidak perlu Bu marah-marahin ya Bu ya. Kenapa? Karena hewan, saya ulang, karena hewan itu Bu hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, Bu ya maklumin saja adanya. Lalu yang keempat diajarin sama guru kami, ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa ini? Ini iman kebanyakan orang rokan dulu. Kebanyakan kita Pak imannya Pak. Iman kita kan naik turun. Ayo jujur. Iman kita Pak masih iman tergantung dengan siapa kita lagi berteman. Kalau kita lagi berteman sama guru-guru, sama asatidz, sama ustazah, cakep Pak iman orang rokan dulu Pak. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama imam.
Begitu keluar pengajian saja ada temannya lagi main judi online, ikut aja daftar. Iman kita masih tergantung dengan iman siapa kita berkawan, Pak. Tapi itu wajar, saya tidak menyalahkan itu, Bapak. Kenapa? Sebagai manusia kita dirokan ulun di sosok yang komplit dan kompleks. Komplit, kompleks. Selain Allah kasih kita akal, Allah juga beri kita nafsu. Setiap saat tuh Pak, akal nafsu kita bertengkar dalam hidup kita, dalam diri kita. Akal nafsu, iya tidak, benar salah, halal haram, hak batil. Setiap saat itu berdua selalu bertengkar dalam diri kita. Ketika akal kita yang menang, jadilah kita dirokan bulu. Malaikat berpotongkan manusia. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Sebuas-buasnya sapi, makanannya tetap rumput, Pak. Betul? Betul? Tapi kalau kita manusia sudah puas, Masya Allah, APBN ditelan. APBD disunat, dana bansos berani disikat. Ini kan sekarang di Indonesia ini banyak sekali tukang sunat, Pak. Banyak tukang sunat ini, dari atasan turun berapa disunat, turun lagi disunat lagi, turun lagi disunat lagi, sampai kita rakyat kecil banget ujungnya doang, Pak. Ayo cari pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang yang memang takut sama Allah dan sayang kepada kita rakyat. Setuju? Pantas. Kalau dulu Bapak Ibu ingat, orang tua saya, Allah yarham, Zainuddin MZ pernah bilang begini, Pak. Yang namanya Muslim, kata beliau, ada 3. Ini karena iman naik turun. Muslim ada 3 jenisnya. Ada Muslim beneran, ada Muslim musiman, ada Muslim musingin. Ada 3 jenis Muslim. Muslim beneran, Muslim musiman, Muslim musingin. Bedanya di mana, Soki? Oh, sangat beda adanya, Pak. Muslim beneran, nah insya Allah kita hadir di peringatan di pengajian ini, majelis ilmu ini. Saya yakin insya Allah semua yang hadir Muslim beneran ini. Amin. Kalau Muslim musiman gimana, Soki? Ya lihat musimnya, Pak. Tergantung musim. Waktunya musim Maulud, ikut Maulidan Nabi. Pas Muharram ikut santunan yatim. Pas Idul Fitri ikut pawai keliling. Entar nyepi ikut matiin lampu di rumah. Desember besok Natal ikut pakai topi Santa. Tergantung saja musimnya. Makanya Muslim musiman kalau tumbuhan itu namanya toge. Apa di sini toge? Sama ya. Ibu tahu kan toge? Toge itu tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan. Di mana saja ada tempat toge. Di sayur-sayuran ada, di bakso nyemplung, di gorengan nongol, pecel ikut. Makanya toge tidak ada yang lempeng, Pak. Tidak ada yang lurus toge, bengkok semua. Kenapa saya mau ngomong kayak begini? Nah, ini yang saya harapkan. Jangan sampai, Pak, di hadapan Pak PJS, Pak Kesrat, saya berani bilang, di hadapan Pak Camat, saya berani bilang, jangan sampai kita di Rokan Hulu ini, Pak, Muslim di sini mentalnya seperti toge. Tapi kalau kita mau jujur, di Riau inilah secara umum, berapa banyak Muslim sekarang mentalnya seperti toge. Dengan dalih pluralisme, akhirnya terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Dengan dalih toleransi, kita membolehkan sholawat badar masuk ke dalam gereja. Kita membenarkan baca Al-Quran di dalam vihara. Kalau memang itu kita sebut toleransi, jangan salahkan agama-agama lain. Ketika mereka malam takbiran kita,
masuk ke masjid kita, lalu mereka bakal teriak haleluya di masjid kita. Apa itu yang bisa disebut toleransi? Maaf Pak, toleransi yang baik itu diajarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mayoritas sayang kepada yang minoritas pun harus tahu diri. Ini toleransi yang baik. Bukan kita mayoritas diukur-ukur, dicari-cari alasan salah. Begitu kita protes sedikit, mereka berlindung di balik yang namanya hukum HAM. Soki, Rasulullah itu dalam berdakwah itu mengajarkan cinta damai. Memang, tapi ingat baik-baik Pak, Rasulullah itu tidak akan marah ketika pribadinya yang diserang. Tapi kalau agama Allah yang diserang, tidak segan-segan baginda Rasulullah itu mencabut pedangnya langsung. Betul? Kan sudah diceritakan dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran itu? Walladzina ma'ahu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Muhammad itu pertama syaratnya apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang kafir. Tegas Pak, bukan berarti kita galak, tegas. Bagaimana cara tegas Rasulullah? Kamu memang di luar Islam, tapi kamu mau tinggal di lingkungan masyarakat muslim dan mau bekerja sama dan tidak membuat onar, maka kamu orang kafir wajib kami lindungi. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat apa museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Itu museum. Yang isi masjid sama musola yang ada di Rokan Hulu sekarang Pak, 50 tahun ke atas. Barang antik. Makanya saya bangga begitu saya sampai tadi di sini Pak, saya melihat Masya Allah kita punya Masjid Riyadul Muttaqin ini Pak Ketua. Alhamdulillah bagus, besar. Alhamdulillah. Tadi juga ngobrol sama Pak Ketua DKM, kegiatan beragama di masjid ini juga jalan. Betul? Pengajian majlis taklim ibu-ibu, pengajian zikir ada, alhamdulillah setiap minggu di tempat kita. Alhamdulillah. Sholat berjamaah juga Masjid Riyadul Muttaqin kata Pak Ketua DKM selalu penuh, alhamdulillah. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat tempat situ. Kalau subuh Riyadul Muttaqin penuh kan Pak, sampai keluar bahkan. Gak ada yang masuk. Ini kan sedih Pak. Padahal baginda Nabi mengajarkan masjid dengan umat Islam itu seperti ikan sama air. Gak boleh pisah. Ada nggak kira-kira ikan berpisah sama air? Ada nggak? Ada nggak? Ada, ikan mati Pak. Kalau kita Pak umat Islam yang sudah mulai menjauhi masjid, hati kita yang bakal mati. Ketika hati kita sudah mati, maaf Pak, jadilah kita di Rokan Hulu ini bangkai yang sedang berjalan di atas permukaan bumi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tengok lagi. Islam hanya dikenal sebatas cerita. Maaf sekali. Saya ajak bicara ini di lingkungan masyarakat muslim. Jujur Pak, maaf sekali. Agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Rokan Hulu ini Pak, tidak perlu pakai narukum Pak untuk menghukum habis orang-orang Islam yang ada di Rokan Hulu ini. Mereka juga nggak mungkin Pak menurunkan tentara Israel untuk menembak mati warga Islam yang ada di kota lama ini. Mereka juga tidak mungkin menyerang Islam secara terang-terangan Pak di tempat kita ini. Kenapa? Kita Muslim masih mayoritas di tempat kita. Betul apa betul? Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, maaf mereka itu curang.
Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari riau tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling terlihat, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa apa nih saudara? Bu, sangat rasakan ya Bu ya. Kalau Ibu ingat Bu, di tahun 2020 ini Bu, bahwa di tahun 2020 ini memang kita sedang berpacu dalam agama melodi. Orang lagi ngomongin agama melodi, kemana-mana pikirannya nih bulan. Apa umat Islam kita sekarang ini Pak hanya menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas. Anak-anak kita sekarang ini mulai dijauhkan Pak, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, anak-anak kita mulai dijauhkan dari agama. Apa yang kita lihat sekarang? Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang tentang agama kan sudah mulai rendah. Betul? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita saat ini, minat belajar anak-anak kita pun tentang agama juga sudah mulai rendah. Makanya jangan heran Pak, berapa banyak nasib pondok pesantren dan yayasan-yayasan pendidikan Islam yang ada di tempat kita, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Biar hukum ada Pak Kesra datang ke sini, biar beliau memperhatikan juga nasibnya. Kenapa bisa kayak begitu Pak? Nasib pondok pesantren bangkrut, kita orang kecil punya salah Pak, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang menyakiti perasaan kita. Kenapa? Hukum hanya membela bagi siapa yang membayar. Hukum mudah dibolak-balikan dengan mudah telapak tangan. Bagaimana kita tidak mau sakit Pak? Bagaimana kita tidak mau perih hati ini? Seorang maling sendal yang mereka itu mencuri untuk kebutuhan keluarga yang memang sudah tidak punya apa-apa lagi, babak belur dikejar sama masyarakat. Kok koruptor triliunan rupiah masih sempat dada-dada di kamera. Ini yang nyakitin perasaan kita Pak. Ayo kalau kita mau jujur, di Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar. Di Indonesia ini secara umum tidak akan kekurangan orang pintar. Tapi di Indonesia sekarang ini lebih kurang orang benar. Makanya saya berpesan baik-baik nanti pemilihan kita di pilkada nanti, ayo benar-benar kita cari pemimpin yang mau dan yang sayang kepada kita dan takut kepada Allah. Setuju? Jangan pernah jadikan anak-anak kita sebagai generasi musliman. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Baginda Rasul mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita Pak. Jadi maaf sekali saya harus bicara. Jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan solehah kalau kita sendiri tidak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi Pak kita Pak, di Kunto Darussalam ini punya generasi muda yang Qurani. Kalau kita sebagai orang tua tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap masjid-masjid di tempat kita ini bakal dipenuhi soft-softnya oleh anak-anak muda kalau kita sebagai orang tua tidak mau mengajak anak-anak kita untuk menghidupkan sholat berjamaah di tempat kita. Ingat, kita orang tua cerminan dari anak kita. Betul? Kita orang tua cerminan bagi anak-anak kita. Pepatah Arab pernah mengatakan ma fil aba fi abna. Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, ya anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya
Jadi jangan pernah berharap punya anak yang soleh. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solehah, maka posisikan diri kita sebagai orang tua yang soleh dan solehah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, muslim muslimat. Yang ketiga, muslim muslimin. Bagaimana muslim muslimin? Ngaku Islam, KTP Islam. Orang tua mungkin bisa setiap tahun pergi ke tanah suci, Pak. Tapi maaf seribu maaf, ketika mereka